saya mau bersaksi pada hari Rabu yang kemarin itu waktu pelepasan sama Pak Hebron sama Ibu Deborah. Itu waktu pelepasan itu satu persatu yang apa yang saya dulu yang pernah saya ada perjanjian waktu di okkultisme seperti itu, saya tuh melihat di samping saya itu ada seorang perempuan tinggi besar gitu, rambutnya panjang. Dia tuh bakal mau memukul, tapi saya ketakutan dalam arti seolah-olah itu dia mau mukul jangan bilang gitu, jangan mengucapkan apa yang perjanjian dulu. Terus puji Tuhan Pak Hebron membantu untuk melepaskan. Saya tuh sampai berteriak sama Pak Hebron, Pak tolong Pak dilepaskan Pak, ada sosok ular yang di samping saya. Terus waktu itu saya tuh berpikirnya perempuan itu saya melihat jelas di samping saya tuh perempuan tuh bilang seperti jangan bilang, jangan kamu lepaskan itu yang perjanjian dulu karena saya dulu pernah sempat perjanjian gitu. Tapi saya bilang sama Pak Ebon, Pak tolong dilepaskan Pak. Ini ada ular besar itu, saya lihat tuh besar banget itu ular di samping saya. Bahkan saya sampai tidak bisa mengikuti kata pelepasan dari Pak Hebron itu saya nggak bisa ngomong. Puji Tuhan, akhirnya satu persatu Tuhan bisa dalam arti pelepasan itu udah berjalan lancar. Lepas itu selesai dari pelepasan Pak Hebron itu, kaki saya yang bengkak sebelah kiri itu dari tahun 2017, waktu saya di Singapura itu, saya nggak bisa jalan 3 bulan. Periksa bolak-balik Singapura, Indonesia, sampai sempat itu nggak ada penyakitnya, tapi bengkak, dibuat kalau sakit itu pasti hari Kamis, saya ingat saya nih, hari Senin malam sama hari Kamis. Itu pasti berjalan. Itu selama 5 tahun. Kemarin tuh pelepasan, Pak Hebron udah tutup itu, pelepasan tutup handphone. Saya tuh melihat kaki saya tuh ada cengkraman tiga garis tangan itu. Tapi puji Tuhan itu saya nggak sakit sama sekali. Saya heran. Saya tuh sampai nangis tuh sampai tersungkur. Tuhan kamu dasar Tuhan. Itu 5 tahun saya merasakan sakit itu. Sampai sekarang puji Tuhan. Kaki udah nggak bengkak, udah nggak sakit sama sekali. Amen. Bahkan hari Kamis kemarin saya masih takut, ini hari Kamis pasti siap-siap saya tuh. Pakai minyak, pakai apa itu. Udah nggak sakit sama sekali. Saya berdoa, Tuhan terima kasih. Amen. Bukan karena biaya besar Tuhan, cukup hanya Tuhan udah benar-benar Tuhan Yesus dasar bantu. Bukan dari hari per hari itu sekali Tuhan mengizinkan udah sembuh total. Puji Tuhan, Tuhan dahsyat. Saya terima kasih Tuhan buat Pak Hebron juga, Ibu Deborah yang bantu waktu pelepasan. Yang kemarin tuh saya fokusnya tuh pelepasan apa yang saya lakukan dulu okkultisme, tapi saya nggak fokus ke kaki. Selepas pelepasan tuh saya sadar, ini kaki saya kenapa jadi ada cengkraman 3 jari seperti itu sampai sekarang tuh masih lebam, tapi udah nggak sakit. Saya berdiri, saya jalan tuh udah nggak sakit, nggak ngerasain sakit. Puji Tuhan, Amen. puji Tuhan. Makasih Tuhan. Udah itu aja yang bisa saya sampaikan kesaksian pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Selamat malam. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali malam hari ini dalam ibadah Menara Doa Segala Bangsa. Malam hari ini adalah malam Bible Study dan Mission Night ya. Nah, sebelum kita masuk di dalam perenungan dan pendalaman kita akan firman Tuhan, saya akan mengajak sekali lagi Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh berdoa sebentar untuk memohon pimpinan Roh Kudus bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kembali untuk anugerah dan kesempatan yang Tuhan beri bagi setiap kami, sehingga kami masih boleh berjumpa satu sama lain dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat. Kami menyadari semuanya adalah kebaikan, anugerah, dan kasih Tuhan di dalam hidup kami.
Malam hari ini kembali kami menyediakan hidup kami untuk diajar oleh kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon biarkan Roh Kudus boleh mengurapi setiap kami, memberikan sebuah pencerahan di dalam akal budi dan hati kami, sehingga kami boleh memahami, kami boleh menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kami, dan terlebih lagi kami boleh menjalani itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Bapak, kami mohon biarkan tuntunan Roh Kudus-Mu dari awal sampai dengan akhir daripada pemberitaan firman-Mu. Engkau menguasai setiap kami, Engkau menguasai bahkan media-media yang kami pakai, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, untuk membuka perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-24, dan kita akan membaca di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga saja. Matius 24 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ya, Matius 24 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Nah, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu saudara boleh mengikuti atau boleh juga tentu saja membaca di rumah masing-masing dengan suara yang nyaring, dengan suara yang lantang ya. Matius 24 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah atau kapankah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam Matius 24 secara keseluruhan, maka saya percaya ada banyak orang yang memahami atau mengartikan ya Matius 24 itu adalah sebuah pasal yang berbicara tentang akhir zaman atau tentang kedatangan Tuhan. Nah, kenapa malam hari ini saya tertarik untuk membahas ya tentang akhir zaman atau kedatangan Tuhan, karena di dalam lingkungan kita, dalam circle Pentakostal dan karismatik, berita-berita akhir zaman ini sering kali kita dengar, ya, terutama ketika biasanya ada sebuah peristiwa-peristiwa begitu yang cukup heboh atau cukup mengejutkan, maka biasanya berita akhir zaman ini akan keluar, Bapak Ibu saudara. Kita masih ingat 2 tahun yang lalu ketika COVID-19 baru saja meledak, maka kita boleh melihat di media sosial ada begitu banyak orang yang berbicara tentang akhir zaman ya, yang kemudian mengkaitkan ayat-ayat di dalam firman Tuhan dengan akhir zaman, dengan berita kurang lebih bahwa ini adalah tanda-tanda daripada kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Misalnya yang kemarin yang baru saja kita juga saksikan, misalnya peristiwa Rusia dan Ukraina ya, ada teman saya yang juga share ya, hamba Tuhan juga, dia ternyata juga dihujani dengan pertanyaan ya, apakah ini merupakan tanda kedatangan Tuhan? Nah, Bapak Ibu saudara, biasanya mengikuti daripada berita kedatangan Tuhan atau berita tentang akhir zaman yang saya tangkap Bapak Ibu saudara, seringkali respon yang diberikan oleh umat Tuhan, respon yang diberikan gereja ini biasanya dipenuhi dengan satu atmosfer ketakutan ya, dengan atmosfer yang bagaimana ini Tuhan sudah mau datang, apa yang harus kita lakukan ya. Kemudian ada juga beberapa, dan saya harapkan ini tidak terjadi ya, peristiwa-peristiwa yang mana orang kemudian menarik diri, menjual segala miliknya, kemudian berhimpun bersama-sama just pray, hanya untuk berdoa. Nah, kenapa saya tertarik untuk membahas Matius 24? Karena Matius 24 secara keseluruhan biasanya diartikan Bapak Ibu saudara dengan kedatangan Tuhan. Kenapa? Karena tadi dalam Matius 24 ayat yang ketiga dengan jelas dikatakan pada waktu Tuhan Yesus duduk di atas bukit, kemudian murid-muridnya menghampiri dan bertanya, ya kan, kapankah dan atau bila manakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan zaman atau ke akhir daripada zaman.
Tapi Bapak Ibu saudara, lepas dari apapun atau bagaimanapun pandangan kita tentang Matius 24, saya hanya ingin mengajak sebentar Bapak Ibu saudara untuk melihat bahwa sebenarnya Matius 24 ini kalau kita mau jujur dengan teks Alkitab kita, sebenarnya tidak berbicara tentang second coming atau kedatangan Tuhan yang selama ini kita percayai, atau tentang banyak orang mengatakan akhir dunia. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam Matius 24 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, dengan jelas tadi kita baca, Bapak Ibu saudara, bahwa Tuhan Yesus sedang membicarakan sebuah peristiwa tertentu atau momen tertentu. Yaitu Matius 24, misalnya kita ulangi lagi di dalam ayat yang pertama, dikatakan sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Kemudian ayat kedua, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu melihat semuanya itu, maka aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, dan semuanya itu akan diruntuhkan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam sejarah, maka sebenarnya apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus, sebenarnya ini sudah digenapi. Yaitu kalau kita membaca, yaitu tahun 70 Masehi, ketika Jenderal Titus menyerang kota Yerusalem, dan kemudian membumi hanguskan kota Yerusalem, dan termasuk salah satunya dan menghancurkan bait Allah yang dibangun oleh Herodes pada saat itu. Sehingga digenapilah kemudian apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa tidak ada satu batu pun yang tertumpuk satu sama lain. Dan kalau kita mempelajari, memang ini sangat luar biasa. Karena kalau kita membaca di Matius 24, nanti ada satu perkataan yang di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini akan terjadi. Dan kita semua yang mempelajari tentang the Bible prophecy, tentang nubuat Alkitab, pasti tahu bahwa satu generasi di Israel itu adalah 40 tahun. Dan kita percaya ketika Tuhan Yesus berbicara pada murid-muridnya di Bukit Zaitun, ini kurang lebih Bapak Ibu saudara terjadi tahun 30 Masehi. Sehingga kalau kita hitung 30 ditambah 40, maka kita mendapatkan exactly tahun 70 Masehi, maka firman Tuhan ini digenapi. Jadi ketika murid-muridnya tadi bertanya tentang the sign, tanda tentang kedatangan Tuhan dan akhir daripada sebuah zaman, bukan akhir dunia, tapi akhir dari sebuah zaman, maka menurut saya secara pribadi, maka sebenarnya ini sudah tergenapi tahun 70 Masehi. Tetapi inti daripada semuanya ini, mungkin ada banyak Bapak Ibu kemudian bertanya, lalu kalau semuanya ini sudah terjadi, lalu apa? Apa firman Tuhan ini aplikasinya berbicara kepada kita itu apa? Yang pertama, Bapak Ibu saudara, saya boleh mengatakan berarti keseluruhan Matius 24 sebenarnya adalah sebuah profesi, sebuah nubuatan yang dikatakan kepada Israel dan kepada murid-muridnya pada zaman itu untuk mempersiapkan mereka untuk masuk dalam sebuah masa atau momen yang berbahaya. Momen yang kritikal, momen yang demikian luar biasa, karena kalau tidak hati-hati, maka seluruh Israel dan seluruh murid-murid Yesus pada waktu itu bisa mati terbantai, karena tahun 70 kota Yerusalem betul-betul dihanguskan, dan ada begitu banyak orang yang dibantai dan dibunuh pada saat itu. Yang kedua, kalaupun kita ingin kemudian menerapkan, ada beberapa orang yang menafsir Matius 24 masih berlaku untuk kedatangan Tuhan yang kedua, saya katakan it's okay, menurut saya it's okay. Menurut saya tidak ada masalah dengan itu. Tetapi yang menarik adalah seringkali kita berhenti di dalam Matius 24. Ketika kita berbicara tentang akhir zaman, ketika kita berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua, seringkali kita berfokus hanya di dalam Matius 24, lupa bahwa sebenarnya di dalam Alkitab Matius 24 ini diiringi dengan sebuah pasal, itu Matius 25. Seringkali karena Alkitab kita, Bapak Ibu saudara, dibagi menjadi paragraf-paragraf, menjadi perikop-perikop, menjadi pasal-pasal, yang sebenarnya itu juga mempermudah kita, tetapi sisi negatifnya adalah ketika kita membaca Alkitab, seringkali kita dalam tanda kutip agak terkelabuhi, karena kita berpikir bahwa Matius 24 berbicara sendiri, dan Matius 25 berbicara sendiri. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara untuk melihat Alkitab Bapak Ibu saudara, dan melihat bahwa sebenarnya Matius 24 dan Matius 25 itu merupakan satu unity, itu merupakan satu kesatuan. Di dalam Matius 24, Tuhan Yesus berbicara tentang atau bernubuat tentang apa yang akan terjadi. Dia memberikan warning, dia memberikan peringatan bahwa masa-masa itu ada masa-masa yang penuh berbahaya, critical time, masa-masa yang penuh turbulensi, masa-masa yang dangerous. Dan Matius 25 buat saya adalah nasihat yang diberikan oleh
Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya, dan saya percaya itu juga diberikan kepada kita malam hari ini, tentang bagaimanakah respon yang harus kita berikan ketika kita mendengar ada sebuah nubuatan-nubuatan tentang masa-masa yang berbahaya atau masa-masa yang sulit yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu fokus kita pada malam hari ini bukan Matius 24 sebenarnya, tetapi ada Matius 25. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam Alkitab bahwa Matius 25 terdiri dari ada 3 perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dan menurut saya ketika kita bisa melihat 3 perumpamaan ini sebagai 3 nasihat yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk bagaimana kita meresponi masa-masa sulit, bagaimana kita meresponi masa-masa sukar, bagaimana kita meresponi peristiwa-peristiwa yang mungkin akan menggoncang dunia dan menggoncang kehidupan kita, saya percaya kita akan menjadi orang Kristen yang bersinar terang. Ya, saya harus katakan begini karena nasihat-nasihat yang nanti kita lihat di dalam Matius 25 kadang-kadang adalah sebuah nasihat yang bertentangan dengan insting secara alamiah. Dan kita boleh melihat dalam kehidupan sehari-hari, memang ketika manusia ada di dalam bahaya, maka biasanya kita ini akan memberikan respon secara natural atau alamiah. Tetapi insting atau respon secara natural itu tidak selalu ya itu menyelamatkan kita. Bahkan kadang-kadang insting naluri alamiah itu kadang-kadang membahayakan kita. Misalnya kita tahu bahwa orang yang misalnya tenggelam Bapak Ibu Saudara, maka kecenderungannya dia akan apa Bapak Ibu Saudara? Dia akan panik ya, dia akan menggerakkan kaki dan tangannya sedemikian sehingga kalau ada orang yang mau menolong orang yang tenggelam dalam keadaan seperti itu, biasanya justru orang yang mau menolong ini justru kena hantam, kena bogem begitu ya Bapak Ibu Saudara. Maka biasanya yang dilakukan orang yang mau menolong orang yang tenggelam misalnya akan dibiarkan orang yang tenggelam ini sampai di satu titik ya lemes begitu Bapak Ibu Saudara. Sebab kalau lemes sudah nggak ada energi, maka ini baru bisa ditolong begitu ya. Atau biasanya akan ada yang agak kasar sedikit ya, dipukul sehingga pingsan kemudian baru ditolong. Artinya naluri alamiah seorang yang mau tenggelam untuk terus bergerak itu justru akan membuat dia Bapak Ibu Saudara bisa mati tenggelam. Atau misalnya ilustrasi yang lain, misalnya seorang pilot yang menerbangkan pesawat ketika pesawat ada di dalam badai. Ada satu bahaya, Bapak Ibu saya pernah membaca tentang bagaimana seorang pilot itu harus menghandle ya pesawat ini di tengah-tengah badai. Seringkali bahwa naluri alamiah sebagai manusia, sebagai orang pilot, itu kadang-kadang justru akan membuat pesawat itu, Bapak Ibu saudara, itu justru akan mengalami kecelakaan. Maka yang pertama yang bisa diajarkan oleh seorang pilot ketika dia ada di dalam dangerous time, ke dalam masa berbahaya, bukan mengandalkan instingnya, tetapi justru melihat kepada panel-panel yang ada di pesawatnya. Karena panel-panel itu justru menunjukkan sesuatu yang objektif. Apa yang ditunjukkan oleh panel-panel itu mungkin berlawanan dengan insting alamiahnya, tetapi justru ketika pilot itu bisa mengikuti panel-panel yang ada di dalam pesawat itu, justru dia akan diselamatkan. Dan menurut saya Matius 25 ini seperti panel-panel yang ada di dalam pesawat itu. Sehingga ketika kita bisa melihat dan kita bisa mengikuti apa yang ditunjukkan oleh panel-panel dalam Matius 25, itu justru akan save our life, itu justru akan menyelamatkan kita, bukan justru mengandalkan naluri yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita akan membaca Bapak Ibu saudara Matius 25 ini tidak secara keseluruhan, tapi saya akan membagi sesuai dengan perikop yang dibagikan LI kepada kita. Ada 3 nasihat yang diberikan Tuhan. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan ini boleh menyongsong kedatangannya Dia. Kalau kita mau bilang tentang kedatangan Tuhan yang kedua, bagaimana kita bisa menyambut Sang Raja, bagaimana kita bisa menyambut kedatangan Tuhan, dan bagaimana kita bisa menghadapi masa-masa yang berbahaya di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu saudara saja adalah kita bisa melihat Alkitab kita dan Matius 25 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-13, tapi kita tidak akan baca keseluruhan. Matius 25 berbicara tentang satu perumpamaan, yaitu 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Saya akan membaca ayat pertama dan ayat yang kedua saja. Dikatakan begini dalam Matius 25, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh, dan 5 di antaranya adalah bijaksana. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali saya mendengar ada banyak uraian tentang Matius 25,
Dan saya sepenuhnya tidak menentang ya hal-hal yang, tapi saya melihat begini, salah satu bahaya ketika kita membaca perumpamaan adalah kita terjebak di dalam detail-detail rinci di dalam perumpamaan. Maksud saya adalah ini, kita berusaha mengartikan apa yang ada di perumpamaan itu satu persatu. Misalnya kita kemudian mengartikan minyak itu dengan apa, begitu ya saudara. Ini dengan apa, begitu. Dengan detail-detailnya seperti itu. Dengan pintu ini seperti apa, begitu ya. Tetapi saya percaya bahwa parable atau perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita tidak dimaksudkan untuk memberikan penafsiran secara detail-detail, rinci di dalam firman Tuhan. Kalau kita membaca dalam Matius 25, Bapak Ibu Saudara, menurut saya pesan utamanya adalah cuma satu, yaitu apa? Jangan jadi bodoh, tapi jadilah bijak. Kan begitu kan, Bapak Ibu Saudara. Lepas dari apapun ya secara detailnya, tetapi pesan utamanya yang harus ditangkap adalah begini, jangan jadi bodoh, tapi jadilah bijak. Berarti yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menyongsong kedatangan Tuhan, maka respon yang diberikan, yang harus diberikan oleh kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai umat pemenang adalah apa? Be wise. Jadilah bijak. Jangan jadi bodoh. Itu saja. Nah, cuma pertanyaan yang harus dikejar adalah begini. Bijaksana itu apa? Yang dimaksud menjadi wise itu apa? Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca keseluruhan Alkitab dari awal sampai dengan akhir, Bapak Ibu saudara, kita akan mendapatkan secara konsisten. Saya pernah mengajarkan firman Tuhan tentang ini, bahwa wise atau bijak di dalam Alkitab itu selalu berkorelasi dengan bagaimana cara kita mempergunakan waktu. Jadi wisdom and time, bijaksana dan waktu itu selalu berparalel, Bapak Ibu saudara. Orang yang bijak itu bukan orang yang punya intelektualitas tinggi, bukan. Tapi orang yang bijak, salah satu tanda orang yang bijak itu adalah bisa mempergunakan waktu itu dengan tepat. Bahasa modernnya punya manajemen waktu yang baik. Saya mengajak Bapak Ibu saudara melihat dua ayat untuk boleh mengkonfirm ini. Yang pertama di dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-12 ya. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Kita akan berbicara sedikit tentang wisdom and time. Mazmur 90 ayat ke-12. Saya percaya ini ayat yang enggak asing sebenarnya, ada pujiannya juga kalau enggak salah. Mazmur 90 ayat 12. Terima kasih. Di layar sudah ditampilkan dan dikatakan begini Bapak Ibu saudara apa? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Perhatikan Bapak Ibu saudara, kalimat yang pertama dari ayat 12 adalah apa? Ajar kami menghitung hari-hari, waktu-waktu dalam kehidupan kami. Yang kedua dikatakan apa? Kalimat kedua, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Perhatikan bahwa menghitung hari, menghitung waktu dikaitkan dengan kebijaksanaan. Apa yang dimaksud dengan menghitung hari? Menurut saya bukan menghitung hari, oh ini sudah 1 bulan, 30 hari, bukan seperti itu. Tetapi menghitung hari adalah memahami tentang dimensi waktu, memahami tentang sifat waktu yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Salah satunya misalnya bahwa waktu dalam kehidupan kita itu nggak bisa reverse, nggak bisa berbalik Bapak Ibu saudara. Waktu itu berjalan seperti garis lurus. Ini yang dikatakan oleh Agustinus, Bapak Gereja, satu Bapak Gereja, bahwa time, ya waktu di dalam pemikiran kekristenan bukan melingkar seperti roda, tetapi ada sebuah garis lurus. Seringkali kita orang Kristen masih punya konsep bahwa waktu ini seperti roda, ya. Nanti kembali lagi, nanti kembali lagi. Ada satu ungkapan yang memberikan tentang second chance, kesempatan yang kedua. Saya selalu mengajarkan begini, Bapak Ibu saudara. Kesempatan yang kedua itu sebenarnya bukan kesempatan yang pertama yang diulang dalam kehidupan kita. Tidak. Kesempatan yang kedua itu bukan kesempatan yang pertama yang diulang dalam kehidupan kita. Tidak. Kesempatan yang kedua buat saya adalah kesempatan yang betul-betul baru yang Tuhan buka dalam kehidupan kita. Kesempatan pertama yang Tuhan buka, kalau kita tidak ambil, itu akan lewat. Dan forever and ever, selama-lamanya, itu akan lewat dalam kehidupan kita. Nggak bisa kembali. Kalaupun ada yang disebut sebagai second chance, buat saya itu bukan kembali lagi, tapi sebenarnya Tuhan memberikan sebuah kesempatan yang baru. Nah, misalnya dengan memahami dimensi waktu seperti ini, maka diharapkan orang yang bisa memahami ini dan bisa meresponi ini akan jadi orang yang bijak.
Nah, Paulus misalnya juga pernah berbicara hal yang sama di dalam Efesus pasal yang kelima, ya, satu ayat PL, satu ayat PB, ya, satu ayat Perjanjian Lama, satu ayat Perjanjian Baru. Efesus pasal 5, Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 16. Saya ingin menunjukkan supaya Bapak Ibu Saudara boleh dikonfirm, ya, bahwa ini adalah benar, bahwa bijaksana itu selalu berkaitan dengan time, dengan waktu, ya. Nah, mari kita baca Efesus 5 ayat 15 16. Ayat 15 dikatakan begini. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, orang bodoh, tetapi seperti orang yang arif, seperti orang yang bijaksana. Nah, perhatikan ayat 16, langsung Paulus mengatakan apa? Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kata waktu di situ diambil dari satu kata kairos yang bisa diartikan kesempatan. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Kembali lagi kita temukan ayat 15, Paulus berbicara tentang menjadi orang bijak. 16, Paulus langsung mengatakan begini, pergunakanlah kesempatan yang ada di dalam kehidupan. Jadi kesimpulannya ada sama seperti Mazmur 90 ayat yang ke-12, Efesus 5 mengajarkan kepada kita adalah apa? Bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang bisa mempergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Oleh karena itu buat saya sangat sederhana, kembali lagi ke dalam Matius 25, perumpamaan gadis yang bijaksana dan perumpamaan gadis yang bodoh sebenarnya hanya memberikan satu pesan, satu message kepada kita, yaitu apa? Jadilah umat yang bijaksana, jadilah murid Tuhan yang bijaksana, jadilah orang percaya yang bijaksana, yaitu apa? Orang percaya yang bijaksana adalah orang yang mempergunakan kesempatan atau waktu itu sebaik-baiknya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, tadi seperti saya katakan bahwa kadang-kadang insting naluri alamnya kita ini kan berlawanan gitu ya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita di dalam masa-masa bahaya, dangers gitu ya, apalagi berbicara kedatangan Tuhan, seringkali kita ini mengambil respon tadi, menjauhkan diri dari dunia misalnya, menjauhkan diri yang kemudian diartikan menjauhkan diri dari aktivitas-aktivitas. Di dalam sejarah gereja seringkali ada kelompok-kelompok yang kemudian menjual hartanya, kemudian pergi ke atas gunung, kemudian mereka berkumpul bersama-sama mengharap karena Tuhan mau datang, pemikirannya gini, ngapain kita harus kerja, ngapain kita harus aktif. Tapi berlawanan dengan itu, Matius 25 justru mengajarkan kepada kita adalah apa, Bapak Ibu Saudara? Kalau Tuhan itu mau datang, bukannya kita jadi pasif. Kalau Tuhan mau datang, justru pergunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Jadi nasihat Tuhan Yesus yang pertama buat kita, bagaimana kita bisa menyambut kedatangan Sang Raja dalam hidup kita adalah apa? Use your time. Pergunakan waktumu, pergunakan kesempatan yang Tuhan beri. Pertanyaannya, refleksi kita pada malam hari ini, kesempatan apa yang Tuhan sudah beri? Waktu apa yang Tuhan sudah beri? Salah satu Bapak Ibu Saudara yang saya sangat sadari di masa COVID-19, terutama kemarin ketika tahun kemarin Delta menyerang, ya apa Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak ada satupun di antara kita yang tahu kapan kita akan berpulang, begitu kan Bapak Ibu Saudara. Artinya kalau hari ini Tuhan masih beri kesempatan, pergunakanlah itu sebaik-baiknya. Jangan menunda, jangan mengatakan nanti aja bulan depan, nanti aja minggu depan, nanti aja tahun depan. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Jam ke depan aja kita nggak pernah ada yang tahu, Bapak Ibu Saudara ya. Oleh karena itu Yakobus mengatakan jangan kita pernah janji, oh besok saya akan begini, oh besok saya akan begitu. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita hanya bisa punya hari ini. Ada seorang bijak yang mengatakan apa yang kita punya itu cuma hari ini, ya. Pastime masa lalu itu sudah berlalu, saudara. Future masa depan itu belum datang, Bapak Ibu Saudara. Yang kita miliki hanya today, ya, hari ini. Oleh karena itu, use your time, use your day, use your today, hari ini. Pergunakanlah itu sebaik-baiknya. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, bagaimana cara saya untuk mempergunakan kesempatan ini, Pak? Bagaimana cara saya mempergunakan waktu ini, Pak? Nah, Tuhan Yesus itu buat saya adalah seorang yang jenius. Karena setelah Matius 25 berbicara tentang perumpamaan gadis bijaksana dan gadis bodoh, maka perumpamaan yang berikutnya adalah perumpamaan tentang apa? Hamba yang bijaksana
dan hamba yang baik dan hamba yang jahat. Ya, hamba yang setia dan hamba yang malas. Atau kalau saya boleh gabungkan, perumpamaan tentang hamba yang baik dan setia versus hamba yang jahat dan malas. Bapak Ibu saudara, pernah nggak berpikir bahwa sebenarnya perumpamaan tentang hamba yang baik dan hamba yang jahat ini merupakan sambungan dari perumpamaan gadis bijaksana dan gadis yang bodoh? Ya, kenapa? Karena tadi pertanyaannya, kesimpulannya yang pertama dari gadis bijaksana, gadis bodoh adalah apa? Jadilah bijak, pergunakan kesempatan yang ada. Pertanyaan yang ditanyakan adalah bagaimana saya mempergunakan kesempatan yang ada? Jawabannya terletak di perumpamaan tentang hamba yang baik versus hamba yang jahat. Kita nggak usah baca ya Bapak Ibu saudara secara keseluruhan, tetapi perumpamaan yang LAI berikan, ada perumpamaan tentang talenta, ini ceritanya jelas Bapak Ibu saudara. Ada seorang tuan Bapak Ibu saudara yang mau pergi dan kemudian membagikan modal kepada 3 hambanya, begitu ya. Hamba A, hamba B, hamba C, gitu ya. Hamba A dikasih 5 talenta, hamba B dikasih 2 talenta, hamba C dikasih 1 talenta. Bapak Ibu saudara, saya pernah menghitung bahwa sebenarnya talenta ini kan bobot ya, berat ya. Saya pernah mencoba mengkonversi begitu ya. 1 talenta itu sangat besar sebenarnya Bapak Ibu saudara. Ada seorang yang mengatakan 1 talenta perak pada zaman itu, ini perak ya, sementara di kisah kita ini emas ya. 1 talenta perak pada zaman itu sama dengan gaji seorang buruh yang bekerja selama 15 tahun. Itu 1 talenta perak. Jadi kalau Bapak Ibu saudara kerja 15 tahun nggak dipakai, itu semua kalau di total itu 1 talenta. Wah, itu banyak atau sedikit Bapak Ibu saudara? Banyak ya. Banyak. Itu baru perak. Sedangkan apa yang ditulis di Alkitab ini 1 talenta emas. Dan yang diberikan kepada hamba yang pertama bukan 1 talenta. 1 talenta emas itu jumlah minimal, Bapak Ibu saudara. Yang 1 bahkan dikasihkan 5 talenta. Itu kalau saya hitung ada sekian puluh miliar dia, Bapak Ibu saudara. Ya, hampir 100 miliar kalau saya converse pada waktu itu. 99, sekian, Bapak Ibu saudara. Hampir 100 miliar. Jadi jumlah yang sangat besar, Bapak Ibu saudara. Nah, sebenarnya apa yang bisa dikomunikasikan dari Matius 25 ayat 14-28 tentang hamba yang baik dan hamba yang setia? Kita semua sudah tahu. Perbedaan antara hamba yang baik dan hamba yang jahat ya di dalam perumpamaan tentang talenta itu cuma 1 kan Bapak Ibu saudara, yaitu apa? Hamba yang baik mempergunakan dan melipat gandakan talenta atau uang atau modal yang tuannya kasih, sementara yang jahat ini cuma memendam talenta. Ya, cuma memendam. Jadi buat saya kalau digabungkan yang pertama ya Bapak Ibu saudara, kalau mau digabungkan dengan Matius 25 menjawabi pertanyaan tadi. Jadi bijaksana berarti mempergunakan waktu, mempergunakan kesempatan. Kalau kemudian ditanya bagaimana cara saya mempergunakan kesempatan yang ada, perumpamaan yang kedua menjawab, yaitu apa? Dengan memultiplikasi, melipat gandakan resource, sumber-sumber, modal, karunia yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu saudara, kalau dipikir-pikir sebenarnya hamba yang cuma 1 talenta yang dipendem 1 talenta, tuannya rugi nggak sih? Kalau dihitung secara logika kan nggak rugi ya Bapak Ibu saudara. Dikasih 1 talenta, dibalikin 1 talenta kan impas ya Bapak Ibu saudara. Dan maaf, seringkali kita mendefinisikan kesetiaan itu justru seperti hamba yang jahat. Ya. Kalau saya tanya kepada orang, setia itu apa sih? Ya. Banyak orang mendefinisikan setia itu artinya apa? Menjaga sesuatu itu seperti pada kondisi awalnya. Jadi kalau dari definisinya kesetiaan itu menjaga sesuatu dari seperti kondisi awalnya, berarti hamba yang jahat ini adalah hamba yang setia, Bapak Ibu saudara ya kan? Karena cuma dikasih 1, baliknya 1. Sebenarnya tuanya juga nggak rugi apa-apa. Tapi Bapak Ibu saudara, kalau kita mau membahas terus Matius 25 perumpamaan yang kedua, ini sangat mengejutkan buat saya dan itu akan mengagetkan kita semua sebab definisi kesetiaan menurut firman Tuhan bukan seperti itu. Definisi kesetiaan bukan menjaga sesuatu seperti pada kondisi awalnya, tidak.
Definisi kesetiaan di dalam firman Tuhan artinya adalah apa? Melipat gandakan sumber-sumber, melipat gandakan modal, melipat gandakan karunia-karunia yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah kita juga udah mempergunakan gitu loh karunia-karunia. Ada sebuah hukum ya yang di dalam dunia ekonomi seringkali hukum yang mengatakan 80-20 Bapak Ibu saudara, yang di mana ada seorang peneliti gereja juga pernah mengatakan bahwa hukum 80-20 ini ternyata kalau diamati terjadi juga di kalangan gereja. Maksudnya apa? 80 orang itu jadi penonton, sisanya 20%-nya itu yang aktif ya, melayani. Jadi di gereja itu hanya 20 orang, Bapak Ibu saudara. 20% dari jumlah seluruh totalitas itu yang mempergunakan karunia. 80 kebanyakan mayoritas cuma jadi apa? Cuma jadi penonton. Yang sering kali saya katakan kalau di jemaat yang saya layani 5D ya. Datang, duduk, diam, dengar, duit jangan lupa gitu ya. Tambah 6D1 kalau bahasa Jawanya itu ndelongop ya. Ndelongop itu kalau mulutnya kebuka itu ya, orang heran itu. Ya itu ndelongop Bapak Ibu saudara. Seringkali kebanyakan mayoritas jemaat itu hanya begitu. Dan kemudian kita maaf kata mengatakan yang penting kita setia lah. Setia yang dimaksud apa? Setia ibadah, setia datang ke gereja, setia ikuti ibadah. Ya saya bilang itu bagus. Tetapi faithfulness, kesetiaan di dalam firman Tuhan itu bukan hanya cuma itu, Bapak Ibu saudara. Tapi kesetiaan dalam definisi firman Tuhan adalah apa? Melipat gandakan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Dan saya percaya tidak ada orang yang sudah dilahirkan kembali, tidak ada orang percaya itu yang tidak dikasih modal sama Tuhan. Ya, at least cuma dikasih 1 talenta, dan 1 talenta aja kalau dikonvers itu besar sekali, Bapak Ibu saudara. Coba kita lihat hidup kita yang ngomongnya gini, saya nggak bisa apa-apa, Pak, saya nggak punya apa-apa, masa gitu ya. Coba lihat, ya kita bisa berpikir, kita bisa berimajinasi, kita bisa bicara, Bapak Ibu saudara, ya kita bisa ngomong, ya kita diberikan kesehatan, kita diberikan kembali lagi waktu, kita diberikan keselamatan, kita diberikan Roh Kudus, kita diberikan karunia-karunia. Sebenarnya begitu banyak Tuhan yang sudah beri. Pertanyaannya adalah apa yang sudah kita gunakan dengan karunia-karunia itu? Apa yang sudah kita pergunakan dengan anugerah itu? Apa yang sudah kita pergunakan dengan modal Amen. itu? Haleluya. Apakah kita memendam seperti hamba yang jahat tadi, ya, tidak mempergunakan apa-apa? Tapi Tuhan berbicara malam hari ini adalah apa? Jangan pendam modal yang Tuhan sudah beri. Pergunakan, maksimalkan. Bahasa saya itu maksimalkan. Saya sudah mengajar begini, jangan ukur juga keberhasilan kita, pelayanan kita dengan orang lain. Kenapa? Karena Matius 25, perumpamaan yang kedua itu tiap orang dikasih nggak sama. Betul Bapak Ibu saudara? Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. 5 bisa hasilkan 5, 2 bisa hasilkan 2. Itu artinya maksimal Bapak Ibu saudara. Nggak lihat result, nggak lihat hasil. Saya selalu katakan nih, kalau lihat hasil Bapak Ibu saudara, maka yang dapat, kalau misalnya ya, saya sedikit mengedit cerita ini. Misalnya dikasih 5 talenta itu, misalnya bisa dapat untung 3 talenta. Jadi kalau di total kan 5 ditambah 3, 8 talenta ya. Yang 2 tadi misalnya bisa hasilkan 2, kalau di total berapa? Cuma 4. Kalau dilihat hasil Bapak Ibu saudara, hebat yang mana? Hebat yang 8 dong, karena 8 lebih besar daripada 4. Tapi dari hukum kemaksimalan, dan saya percaya ini cara kerajaan surga menilai kita. Kalau tadi 5 bisa hasilkan 3, 2 bisa hasilkan 2. Menurut saya yang lebih sukses itu yang 2. Karena 2 bisa hasilkan 2, itu namanya double, itu namanya maksimum. 5 cuma hasilkan 3, Bapak Ibu saudara, itu enggak maksimal. Tapi bersyukur tadi dikatakan yang 5 bisa hasilkan 5, yang 2 bisa hasilkan 2, artinya maksimal. Apa yang Tuhan tuntut dalam hidup kita itu bukan result, bukan hasil. Makanya jangan bandingkan keberhasilan kita sama orang lain, nggak sama, Bapak Ibu saudara.
Ya, karena modal yang Tuhan kasih kepada kita juga nggak sama. Karunia yang Tuhan kasih kepada kita juga nggak sama. Grade level-levelnya juga nggak sama, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang apa dituntut daripada kita sama, yaitu apa? Menjadi maksimal. Tuhan nggak ngomong sama yang 2. Kenapa kamu kok bisa hanya hasilkan 2? Kenapa kamu nggak bisa hasilkan 5? Lah modalnya cuma 2 kok Tuhan. Nah, ya kan? 2 bisa hasilkan 2, maksimal. 5 hasilkan 5, maksimal. Bapak Ibu Saudara, mari kita jadi orang yang maksimal di dalam Tuhan. Kita jadi orang yang setia, ya. Dengan cara apa, Bapak Ibu Saudara? Pergunakanlah talentamu, pergunakanlah bakatmu, pergunakanlah anugerah yang Tuhan beri dalam hidupmu, pergunakanlah karunia-karunia yang Tuhan beri dalam hidupmu. Karena semuanya nanti kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Betul, Bapak Ibu Saudara? Nah, pertanyaan yang mungkin selanjutnya adalah, lalu kalau saya sudah mempergunakan, memaksimalkan, ini gimana ini Pak? Ya, cara saya memaksimalkan talenta saya, cara saya memaksimalkan modal saya, ini untuk apa Pak? Nah, kembali lagi saya katakan, perumpamaan yang ketiga yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, itu menjelaskan atau mengamplify jadi dari perumpamaan yang kedua. Kalau perumpamaan yang pertama tadi saya katakan jadilah bijak, pergunakanlah waktu. Bagaimana cara pergunakan waktu? Yaitu memaksimalkan karunia. Pertanyaannya yang kedua, bagaimana cara kita memaksimalkan karunia? Kita lihat di perumpamaan yang ketiga. Perumpamaan yang ketiga, Matius 25, 31, 46, ada perumpamaan yang sangat terkenal, perumpamaan tentang kambing dan domba. Ya, Bapak Ibu saya nanti bisa baca. Perumpamaan kambing dan domba. Apa perbedaan kambing dan domba di dalam perumpamaan ini? Sangat jelas ya. Ya, coba kita baca ini supaya kita diingatkan kembali ya. Matius 25 ayat 34, kita langsung ke 34 saja. Matius 25 ayat ke-34 dikatakan apa? Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat 35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang yang asing, kamu memberi aku tumpangan. Kemudian ayatnya yang ke-36, Oke, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku atau mengunjungi aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. 37, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum. 38, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Ayat 39, bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Perhatikan ayat 40 Bapak Ibu Saudara, ini kuncinya. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi apa perbedaan kambing dan domba? Sangat sederhana Bapak Ibu Saudara. Perbedaannya adalah apa? Orang-orang yang dikumpulkan sebagai domba ini adalah orang-orang yang melayani kebutuhan atau memenuhi kebutuhan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang mengalami kesulitan, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang mungkin dibuang ya, sudah nggak dianggap lagi. Justru orang-orang ini yang diambil dan kemudian dilayani, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika mereka melayani itu, mereka nggak tahu ya, mereka hanya melayani saja. Sampai kemudian Tuhan mengatakan, kamu melayani aku, kamu kasih makan aku, kamu kasih minum aku. Kemudian mereka bertanya, kapan kami ini ketemu sama kamu, Tuhan, dan lihat kamu. Kemudian Tuhan memberikan sebuah revelation, pewahyuan yang mengejutkan. Dia mengatakan apa? Kalau kamu melakukan, melayani salah seorang yang paling hina ini, dikatakan, engkau sedang melakukannya untuk aku. Ayat ini yang kemudian dipegang oleh salah seorang misionaris yang pergi ke India, yang sekarang sudah meninggal, yaitu Mother Teresa, yang sangat terkenal dengan pelayanannya di Kalkuta, di India, dengan melayani orang-orang yang kusta. Kenapa? Sangat sederhana. Di dalam pengalaman mistiknya, saya membaca, pengalaman rohaninya, Mother Teresa selalu melihat bahwa di dalam diri setiap orang yang kusta, yang mau meninggal, orang-orang yang dibuang oleh keluarganya, dia melihat Yesus ada di dalam mereka.
Oleh karena itu Mother Teresa pernah mengatakan gini, Bunda Teresa pernah mengatakan gini, aku sebenarnya tidak melayani orang kusta, tapi aku sedang melayani Tuhanku, Yesus yang ada di dalam diri mereka. Ini merupakan penggenapan dari Matius 25, perumpamaan yang terakhir. Yaitu bagaimana kita melayani, berbelas kasihan, memiliki compassion kepada orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang membutuhkan di tengah-tengah kita, di sekeliling kita. Dan menurut saya perumpamaan ini menggabungkan dari perumpamaan sebelumnya. Jadi cara kita memultiplikasi, cara kita mempergunakan, cara kita melipat gandakan resource dalam hidup kita itu dengan cara apa? Dengan cara melayani, dengan cara memenuhi kebutuhan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara, sebenarnya karunia itu Tuhan berikan memang untuk melayani. Saya pernah membaca dalam satu buku yang dikarang oleh pendeta Benny Hinn, ya, buku yang saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, mungkin sudah lama, yang itu anointing atau urapan. Dia pernah menuliskan satu statement yang diajarkan kepada jemaat. Jika engkau ingin diurapi, beritakanlah Yesus. Ya, jika engkau ingin diurapi, layani orang lain, beritakan Yesus, maka engkau akan diurapi. Kadang-kadang kita minta urapan, Bapak Ibu, kita orang karismatik suka dikenal sebagai minta urapan. Saya katakan nggak salah ya, tapi minta penuh Roh Kudus, minta diurapi, minta hadirat Tuhan. Pertanyaannya adalah, habis diurapi, habis penuh Roh Kudus, buat apa? Ya, nah. Pendeta Benny Hinn pernah mengajarkan bahwa anointing, pengurapan itu selalu ditujukan untuk memuliakan Yesus, memberitakan Yesus, dan melayani orang. Jadi kalau ingin diurapi, ya beritakan Yesus. Kalau ingin diurapi, layani orang lain. Kalau engkau melakukan itu, pasti engkau akan diurapi oleh Roh Kudus. Nah, jadi kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara, 3 perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Buat saya ingat cara kita sebagai orang-orang benar, sebagai orang-orang percaya dalam menyongsong Sang Raja, menyongsong kedatangannya yang akan datang, menyongsong the kingdom, kerajaannya untuk ditegakkan di atas muka bumi. Yaitu apa? Tidak menjadi pasif, tidak menjadi ketakutan, tidak menarik diri dari dunia. Justru apa Bapak Ibu Saudara? Aktif di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara. Yaitu dengan cara apa? Mempergunakan waktu kita, jadilah bijak. Yang kedua apa? Melipat gandakan resource yang Tuhan beri dalam hidup kita. Yang ketiga adalah terus giat melayani Tuhan dengan cara melayani, memenuhi kebutuhan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, saya percaya ketika 3 hal ini kita lakukan sebagai orang-orang benar, sebagai orang-orang percaya, maka saya percaya ini yang dikatakan di nubuatan di dalam Alkitab bahwa di akhir-akhir hari-hari terakhir gunung rumah Tuhan itu akan menjulang tinggi. Ya, ada banyak orang akan datang, ya, menanyakan jalan-jalan Tuhan kepada kita, karena kita orang-orang percaya menjadi orang-orang yang berfungsi secara optimal dan maksimal dalam kehidupan kita. Terutama di masa-masa ini Bapak Ibu Saudara, masa-masa pandemi, masa-masa sulit, masa-masa sukar. Saya katakan jangan kita menjadi orang yang pasif, tapi marilah kita semakin giat melayani, semakin giat mempergunakan setiap kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat renungan firman Tuhan ini, dan mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kami mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, kerinduanmu adalah bagaimana kerajaanmu boleh ditegakkan di atas muka bumi. Kehendakmu boleh dinyatakan di atas muka bumi ini, sama seperti di dalam sorga. Dan itulah yang terjadi saat engkau datang sebagai Raja. Kerajaanmu menjadi nyata, kehendakmu dikerjakan. Dan terima kasih malam hari ini engkau sudah mengajar kepada setiap kami bagaimana kami boleh menjadi murid-murid-mu. Kami boleh menjadi hamba-hambamu, kami boleh menjadi orang-orang benar yang mengikuti firman. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kesempatan, kairos yang Tuhan beri dalam hidup kami. Doa kami hanya pertajam kami, supaya kami boleh melihat, kami boleh merasakan kairos ini. Sehingga tidak ada satu kairos pun yang akan terlewat. Tidak ada satu kesempatan yang terlewat begitu saja dalam hidup kami.
tapi kami boleh melihat setiap kesempatan dalam hidup kami, dan kami boleh mempergunakan kesempatan itu seperti gadis bijak. Kami boleh mempersiapkan diri kami, ada planning, seperti gadis bijak mempersiapkan minyak. Demikian kami ada persiapan dalam hidup kami. Kami boleh menjadi hamba yang faithful, hamba yang setia, hamba yang baik. Kami bersyukur Engkau bukan hanya memberi kami kesempatan, Engkau memberi kami begitu banyak modal anugerah dalam hidup kami. Kepandaian, kreativitas, keselamatan, urapan, ada begitu banyak hadirat-Mu. Biarkan kami belajar untuk mempergunakannya semuanya itu, Tuhan. Untuk memenuhi, untuk melayani orang-orang di sekeliling kami. Karena kami percaya ada masih begitu banyak orang-orang yang membutuhkan Engkau, membutuhkan juga pertolongan di hari-hari ini, terutama masa-masa sulit. Biarkan hati kami, Tuhan, Engkau lembutkan, sehingga hati kami memiliki compassion, belas kasihan seperti hati-Mu. Kami boleh melihat mereka seperti Engkau melihat mereka. Bahkan kami boleh menjamah mereka seperti Engkau menjamah mereka. Kami boleh menyembuhkan mereka seperti Engkau menyembuhkan mereka. Kami boleh melayani mereka seperti Engkau melayani mereka. Dan kami percaya, Bapa, saat kami melakukan semuanya ini, kami akan disebut hamba yang baik, hamba yang setia, hamba yang berbahagia. Sehingga ketika Engkau datang kedua kalinya, kami boleh berbagi kemuliaan. Kami boleh berbagi sukacita dengan Engkau. Terima kasih. Kau memberkati setiap rekan-rekan yang malam hari ini mengikuti Bible Study. Kau memberkati kami semua. Dan jadikan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.